saat ini, pagi ini kita boleh berkumpul tempat ini. Ini merupakan suatu anugerah yang dari Tuhan yang luar biasa, sehingga kita diberikan kesempatan satu hari lagi untuk berada di belakangnya. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas berkat rahmat-Mu, anugerah-Mu yang melimpah Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau layakan siap kami, ampuni segala dosa perbuatan kami, baik kami yang melakukan yang sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Kau layak, oh Tuhan Yesus, Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami bersatu hati, jika dalam kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala roh yang tak berkenan di hadapan-Mu yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati, kami katakan hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, curah kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang menjamah siap kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Oh Tuhan Yesus, teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau hantarkan tempat yang sama. Juga mereka yang tidak bisa hadir saat ini, Engkau Allah yang sanggup menilik setiap hati mereka satu persatu, sehingga di lain waktu boleh bersama-sama beribadah, memuji muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa, bahwa siap kami lebih lagi untuk mengenal akan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang-Mu, boleh menjadi kesaksian hidup yang menyukakan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, aku dalam lembah gelap,
ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, mari angkat Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku Tuhan, kami percaya segenap hati kami Tuhan, dan Kau telah memberkati setiap kami, dan kami siap untuk membalas dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakanlah iman. Amin. Berikan sorak-sorai yang berlebihan bagi Tuhan. Haleluya.
Sebenarnya kita akan berkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau buat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau buat, apapun yang kau perbuat,
rencana-Mu indah untuk setiap kami. Kami tahu rancangan-Mu beda dengan rancangan kami. Dan kami tahu pula rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami dapat bersama-sama datang beribadah kepadamu. Kami tahu ini juga adalah rencana Tuhan untuk setiap kami, karena Tuhan mau memberkati kami pribadi lepas pribadi, supaya kehidupan kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh dewasa dalam iman kami. Kami boleh memahami bahwa Tuhan melakukan yang terbaik untuk kami. Walaupun kadang-kadang itu mungkin merupakan persoalan, masalah, tantangan, pergumulan, tapi di balik semuanya itu ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kami. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang kuat, teguh hati, tidak gampang digoyahkan, dan iman kami boleh menjadi iman yang bertumbuh kepada kedewasaan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya pujian yang kami naikkan dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami percaya pujian kami boleh sampai ke hadirat Tuhan, dan kami percaya pula menarik kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir, pasti Tuhan menyediakan semua hal yang kami perlukan dalam hidup kami. Bukan hal jasmani saja, tapi terutama kehidupan rohani kami, biar bertumbuh menuju kepada kedewasaan yang sungguh-sungguh sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Hamba mohon Roh Kudus bekerja berkarya, sampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kami pada pagi hari ini. Dan berikan kami hati yang siap, hati yang sungguh-sungguh mau terbuka untuk firman, sehingga ketika firman itu datang, mungkin sebagai nasihat, mungkin sebagai teguran, mungkin sebagai tuntunan, apapun yang datang kepada kami melalui firman, kami tahu itu akan mengerjakan yang indah untuk kehidupan kami, baik saat di dunia, terutama untuk kehidupan yang kekal. Urapi kami semua Roh Kudus, pimpin acara ini, kuasai kami Bapa, sehingga hati dan perhatian kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya mohon tetap berdiri. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam surat kitab Amsal, yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 13 dan 14 ya. Amsal 28 ayat 13 dan 14 kita akan baca bersama-sama dan kita amenkan firman Tuhan. Sudah dapat semua? 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kebahagiaan bagi orang yang mau bertobat ya. Bertobat sini dalam ayat yang sudah kita baca yaitu tidak menyembunyikan pelanggarannya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan pelanggaran itu adalah dosa. Ya, ketika kita melanggar firman Tuhan itu adalah dosa yang kita lakukan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat juga mengatakan ketika kita tidak mentaati firman Tuhan berarti kita sudah berbuat dosa. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir hal ini, kita tidak bisa berkata, aku bukan orang yang berdosa. Memang betul Bapak Ibu Saudara, dosa dari keturunan kita, dosa dari Adam dan Hawa Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Ketika kita percaya kepada Tuhan, saat itu Tuhan menghapus segala dosa kita, Tuhan menebus kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, ada banyak hal yang kita jalani dalam hidup ini.
Ya, hari demi hari mungkin dalam pemikiran, perkataan, perbuatan, tindakan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, tanpa kita sadari, kita sudah keluar dari firman. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Bapa di surga, Bapa yang penuh belas kasihan. Ya, nanti kita akan lihat nanti ya, Bapa yang penuh belas kasihan. Ketika kita mau mengakui, dikatakan tidak menyembunyikan, tapi kita mau mengakui, seperti Daud berkata, dia menceritakan, dia menyampaikan segala kesalahannya, segala pelanggarannya kepada Tuhan. Ketika kita mau mengakui, maka Tuhan yang penuh belas kasihan itu akan mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 juga berkata seperti itu, ya. Demikian firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, ya, puji Tuhan. Jadi ketika kita salah, kita melakukan pelanggaran yang dikatakan sebagai dosa, entah dosa besar, dosa kecil, tetap namanya dosa. Pelanggaran akan firman Tuhan, bukan hanya orang membunuh, orang memfitnah, orang melakukan tindakan-tindakan kejahatan, bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak melakukan firman, itu kita sudah berdosa. Nah, pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, akui semua di hadapan Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan, ya, aku sudah bersalah dalam berpikir, dalam berkata, dalam bertindak, ampuni aku. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, sudah kita baca tadi, maka Tuhan yang adil itu akan mengampuni segala dosa kita. Puji Tuhan, ya. Ini adalah satu kebahagiaan buat kita semua. Dan kalau Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita ada kejadian yang baru, ya. Di dalam Kristus ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru itu apa? Kita mau hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Belajar Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara, baik saya juga sama-sama kita belajar untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, kalau kita sama-sama belajar melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita akan menjadi orang benar. Ya, dan kalau kita jadi orang benar, maka ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita telah bertobat dan kita kembali kepada jalan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan dengan cepat lihat apa yang menjadi janji Tuhan untuk orang-orang yang mau bertobat. Pertama, kita koreksi diri kita masing-masing. Saat ini hati kita keras atau hati kita lembut untuk dikerjakan oleh firman, ya. Tadi kita juga sudah baca dalam ayat yang mengatakan orang senantiasa takut akan Tuhan dia berbahagia, ya. Tapi orang yang mengeraskan hatinya, merasa dirinya benar, merasa dirinya tidak berbuat salah, dia hanya menunjuk si A, si B, si C, semua tuh bahkan orang dekat dia salah, ya. Firman Tuhan katakan orang yang demikian itu orang yang tidak bisa mengakui kesalahannya, maka dia yang mengeraskan hati akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya, berarti hidupnya tidak berbahagia. Tapi pagi hari ini bersyukur, Bapak Ibu Saudara saya, kita lembutkan hati kita. Kalau teguran Tuhan datang kepada kita, kita katakan, ya Tuhan, aku sadar, aku mau bertobat, aku mau hidup menurut kebenaran firman, dan aku percaya kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ada ketenangan, ketenteraman dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat dalam kitab Yoel. Kitab Yoel pasal 2 mulai ayat 18. Ya, Yoel pasal 2 mulai ayat 18. Judulnya janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ya, jadi janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat, dan janji ini juga datang untuk setiap kita pribadi lepas pribadi yang mau membuka hati, mau mengakui keadaan keberadaan kita, dan kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Ya, kita akan mulai dari ayat 18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia berbelas kasihan kepada umatnya. Jadi janji Tuhan untuk bangsa yang bertobat, atau kebahagiaan yang diterima oleh orang-orang yang mau bertobat, bangsa yang mau bertobat, saat itu bangsa Israel. Dan hari ini untuk setiap kita pribadi lepas pribadi, dikatakan yang pertama bahwa Tuhan menjadi cemburu karena
tanahnya, dan ia Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Berarti yang pertama, ketika kita mengakui keadaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, dan kita berkata, Tuhan aku mau bertobat. Dan orang yang bertobat itu tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ya, mungkin kadang-kadang bisa jatuh juga salah, tapi bukan hal yang sama, dan terus-menerus dilakukan hal itu berarti belum bertobat. Tapi ketika kita mau bertobat, kita mau tinggalkan, dikatakan kalau kita mau meninggalkan, maka kita akan dikasihi Tuhan. Yang pertama, orang tersebut akan mendapat apa? Perhatian, yaitu belas kasihan dari Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi berkat yang pertama, mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Dan kita lihat, kalau belas kasihan dari Tuhan turun atas setiap kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan ya, begitu tergerak hati Tuhan dengan belas kasihan, orang-orang yang sakit disembuhkan. Ya, ketika ibu janda yang anaknya mati, Tuhan bisa membangkitkan. Ya, ketika orang-orang banyak yang berkumpul, mereka mendengarkan firman, 5.000 orang lebih. Ketika mereka tidak mendapatkan makanan saat itu karena tempatnya jauh dan mereka tempat yang sunyi, dan Tuhan katakan beri mereka makan. Kenapa? Tuhan punya belas kasihan kepada mereka. Kasihan mereka kelaparan. Ya, apalagi banyak hal yang terjadi ketika belas kasihan Tuhan datang. Dan kalau belas kasihan Tuhan datang, hal-hal yang luar biasa yang di luar kemampuan pikiran kita, mungkin kita tidak duga, itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, pagi hari ini saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada kita dalam pergumulan, ya, ada masalah, ada hal yang membuat tekanan dalam hidup kita. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat seperti Israel mau bertobat, maka di situ Tuhan katakan Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Dan pagi hari ini Tuhan katakan Tuhan berbelas kasihan kepada kita umat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan kalau belas kasihan Tuhan datang, jangan khawatir. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan akan buat menjadi indah pada waktunya. Karena Tuhan adalah sumber dari mujizat itu. Banyak kali umat Tuhan cari mujizat. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, tidak salah. Ketika kita sakit, kita ingin dapat mujizat. Ketika kita mengalami pekerjaan, mengalami masalah, kita ingin dapat mujizat pertolongan Tuhan. Tidak salah. Tapi lebih dari itu yang terutama, bukan kita cari mujizat, tapi kita cari Tuhan yang adalah sumber mujizat. Kalau kita dapat Tuhan, maka apapun yang kita alami, mungkin kita tidak sadari, tapi kita akan melihat banyak hal yang terjadi yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita lihat, yang tidak timbul dalam hati. Katanya firman Tuhan, itu Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, jadi berkat yang pertama, kita mendapatkan perhatian yang khusus, belas kasihan dari Tuhan. Ya, yang kedua, ayat tetap di dalam Yoel pasal 2, kita tetap dibuka di ayat itu. Ya, ayat 19 dan ayat 20. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi jadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anjingnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Yang kedua, dikatakan Tuhan setelah belas kasihannya datang kepada umat Tuhan, umat Israel, umat pilihannya saat itu. Maka yang kedua, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan memelihara kehidupan umat Tuhan. Ya, jadi kita sudah baca, dikatakan aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Tidak ada kelaparan. Yang lalu-lalu bisa mengalami kelaparan dan terus banyak hal yang terjadi dalam kerajaan itu. Tapi kita lihat, ketika Tuhan berbelas kasihan, maka Tuhan membuat umat Tuhan yang saat itu umat pilihannya itu mendapatkan, oh Tuhan katakan, pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Ya, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kita dibela oleh Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, aku datang memberikan mereka hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Amin. Hidup dalam kelimpahan artinya bukan kita nanti jadi orang yang sukses dalam segala hal dan
berlimpah-limpah dalam hal-hal yang manusia selalu berpikir dengan hal-hal yang kelihatan, hal-hal materi. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk perkara-perkara berkat jasmani materi, dunia bisa berikan. Kita lihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, mereka juga sukses, mereka juga berhasil, mereka punya kekayaan, mereka punya kedudukan, dan mereka punya banyak hal yang mereka nikmati di dunia ini. Tapi ada satu hal yang mereka tidak memiliki, keselamatan yang dari Tuhan. Hidup kelimpahan bukan hanya secara jasmani, tapi rohani kita limpah dan dipuaskan oleh Tuhan, ya. Yang kita bisa merasa puas dalam hidup ini. Kita tidak mencari kesana kemari, tidak mencari kedamaian yang ada di dunia ini, tapi kita merasakan bahwa di dalam Tuhan, kalau pemberian Tuhan ada atas kita, kita merasa benar-benar ada kepuasan yang sejati. Dan kalau Tuhan memberikan kepuasan kepada kita, itu kepuasan yang sungguh-sungguh datangnya mengalir dari Tuhan yang kekal, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang akan memberikan kepada kita ketika kita lelah. Katanya Tuhan berkata, jangan takut, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Ya, ketika kita mulai khawatir, Tuhan bilang jangan takut, aku ada bersama engkau. Jadi ketika kita mengalami apapun dalam hidup ini, kita tidak pernah merasa sendiri, karena Tuhan beserta kita. Dan penyertaan Tuhan, Immanuel Allah beserta kita itu selama-lamanya, asal kita mau hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Banyak kali Tuhan mau menyertai kita, tapi kita umat Tuhan yang keluar sendiri, yang berjalan jauh sendiri, seperti anak yang terhilang Bapak Ibu Saudara. Dia pergi dari rumah bapak, dia bawa segala harta yang dia dapat dari bapaknya, dia berfoya-foya di luar, dia menjauhkan diri dari rumah bapaknya, sehingga dia mengalami apa? Betul-betul dia mengalami keadaan yang tertekan dan keadaan yang betul-betul sangat menderita, bahkan dia dipermalukan, ya, sehingga ketika dia tidak bisa lagi menghidupi dalam hidupnya, tidak dapat pekerjaan, dia menjaga kawanan babi, dan saat dia lapar, dia mau makan makanan babi, itu pun tidak diizinkan. Maaf kata, berarti dia dianggap lebih rendah dari babi oleh Tuhan yang punya babi itu. Ya, kita lihat begitulah orang yang menjauh dari Tuhan. Ya, ada firman Tuhan yang berkata bahwa orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan sumber air hidup itu akan dipermalukan. Ya, tuh saya lupa ayatnya, kalau besar di Yeremia. Nanti Bapak Ibu cari ya, Bapak Ibu cari di rumah. Orang yang meninggalkan Tuhan akan dipermalukan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Kita yakin pemeliharaan Tuhan itulah yang membuat kita ada sampai hari ini. Ya, walaupun sekali lagi mengalami banyak persoalan, tantangan, masalah pergumulan, tapi janji Tuhan menyertai kita itu tetap untuk selama-lamanya. Ya, jangan kita jauh dari Tuhan dan kita minta Tuhan yang pegang tangan kita. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kadang-kadang ada sesuatu di depan kita, kita lepas tangan Tuhan dan kita coba-coba ambil yang menarik perhatian kita. Hal-hal dari dunia yang menjanjikan, kita mulai ambil, kita mulai pegang, kita mulai bersandar kepada hal-hal yang sementara di dunia dan kita lepaskan tangan Tuhan. Dan akhirnya kita tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami pemeliharaan Tuhan. Tetapi ketika kita sadar, kita mau kembali seperti anak yang terhilang, Bapak menerima dia, ya, dan Bapak membuat pesta dan mengembalikan dia kepada kedudukannya sebagai anak, bukan sebagai hamba tapi sebagai anak, ya. Kalau itu Bapak Ibu Saudara, mari kita minta Tuhan pegang tangan saya. Ketika Tuhan pegang tangan saya, ketika saya mulai lemah, Tuhan akan kuatkan. Ketika saya mau jatuh, Tuhan topang saya, ya. Ketika saya mengalami apapun, Tuhan ada di setiap musim hidup saya. Itu yang Bapak Ibu Saudara alami ketika kita minta terus Tuhan beserta kita, ya. Jadi berkat yang kedua, mendapat pemeliharaan Tuhan. Bahkan orang-orang yang dulunya menindas dia, bangsa-bangsa menindas, semuanya Tuhan yang bela, Tuhan yang berhadapan dengan mereka. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 14 ayat yang 14, kamu berdiam diri, aku yang berperang ganti kamu. Jadi kalau ada orang mungkin yang menyakiti kita, menyusahkan kita, membuat kita tertekan, jangan kita bertindak sendiri, serahkan kepada Tuhan. Ya, pembalasan itu haknya Tuhan. Memang kita tidak minta Tuhan untuk membalas mereka dengan hal yang tidak baik,
tapi supaya mereka juga bisa dapat kesempatan untuk bertobat sebagaimana yang kita alami. Ya, puji Tuhan. Jangan turun tangan sendiri, serahkan kepada Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi ketika kita turun tangan, Tuhan tidak berbuat apa-apa, Tuhan lepas tangan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sampai kepada yang kedua tadi, mendapat pemeliharaan Tuhan. Musuh-musuh semua Tuhan yang turun tangan, dan Tuhan akan mengubahkan semua. Kalau dulu mereka melakukan ya hal-hal yang keras, yang tekanan-tekanan kepada bangsa umat pilihan Tuhan dengan melakukan perkara yang besar. Tapi kita lihat di ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-21 tadi. Ya, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Ya, itu yang ketiga. Tuhan melakukan perkara yang besar, yaitu perlindungan. Selain Tuhan memelihara kita, Tuhan melakukan perlindungan untuk kita semua. Ya, kalau tadi mereka melakukan hal yang besar, menindas, menekan, melakukan banyak hal yang menekan umat pilihan Tuhan. Tapi ketika Tuhan turun tangan, keadaan terbalik. Tuhan melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib Tuhan lakukan. Sebab itu kalau Tuhan sudah turun tangan, kita percaya kuasa Tuhan yang ajaib itu akan terus membawa kita kepada jalan kemenangan. Coba kita lihat dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Pegang janji Tuhan ini. Langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan tetap selama-lamanya. Apa yang Tuhan sudah firmankan pasti Tuhan lakukan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya, pegang janji Tuhan, maka Tuhan katakan Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Jadi Tuhan jalan di depan kita, membuka jalan untuk kita. Sebab itu pada waktu bangsa Israel melewati laut Teberau, laut kosong, ya, mereka harus lewati itu, menyeberangi laut itu, dan mereka tidak tahu berbuat apa. Dan saat itu ketika Tuhan berjalan di depan mereka dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan suruh Musa angkat tongkat, dan tongkat itu dialihkan kepada laut. Dalam kuasa Tuhan, laut itu terbelah. Tuhan berjalan di depan mereka. Ya, dan Tuhan sendiri berkata, Tuhan menyertai mereka. Mereka semua bangsa Israel bisa menyeberang laut itu dalam kekeringan sampai di seberang. Ya, dan Tuhan tidak akan membiarkan dan Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan tetap ada dan menyertai melalui tiang awan dan tiang api. Tuhan terus memimpin bangsa Israel dalam perjalanan mereka selama 40 tahun. Tidak pernah Tuhan meninggalkan mereka. Tapi mari kita lihat, kadang-kadang sudah ditolong Tuhan, Tuhan sudah menyatakan pimpinannya, pertolongannya, pemeliharaan, perlindungannya. Tapi kadang-kadang seperti bangsa Israel masih bersungut-sungut, ya. Ketika mereka mengalami kekurangan air, bersungut-sungut. Ketika makanan diberikan mana, terus bersungut-sungut. Ketika mereka menghadapi apa, bersungut-sungut. Nah, karena bersungut-sungut itu membuat akhirnya mereka tidak bisa mencapai janji Tuhan, menerima negeri yang dijanjikan, tanah Kanaan. Mereka tidak bisa sampai dan masuk untuk mendudukinya. Mereka tidak bisa menerima janji Tuhan. Padahal Tuhan berkata dalam firman Tuhan, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satu yang tidak dipenuhi, tapi semuanya dipenuhi. Amin. Tapi karena kesalahan mereka, ya, kesalahan soal itu firman Tuhan juga berkata, kita ini harus bekerja bersama Tuhan, ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja bersama-sama kita, ya, di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, dalam masalah kita, dalam tantangan kita, dalam segala apa yang kita kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan kalau Allah bekerja, bukan hanya Allah memberikan berkat, tapi Allah juga kadang-kadang memberikan hal-hal di mana kita harus menghadapi masalah, problem, tantangan. Tapi kita tahu di balik masalah itu pasti ada berkat yang besar yang tersedia. Di balik tantangan itu pasti ada kemenangan yang Tuhan siapkan.
Karena tidak ada kemenangan kalau tidak ada peperangan. Nah, Allah melatih kita untuk berperang, terutama melawan keinginan hati kita, keinginan daging kita. Yang musuh terbesar kita yaitu keinginan diri kita sendiri, keinginan daging kita. Nah, itu kita harus lawan. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kalau kita mau mengikut Tuhan, menyangkal diri dan pikul salib. Nah, kalau itu kita lakukan, maka janji Tuhan yang digenapi. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau Tuhan katakan jangan takut, nanti dilihat juga Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, ya, karena Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, Tuhan Allah kita. Tuhan akan meneguhkan kita, menolong kita, memegang kita dengan tangan kanannya, membawa kepada kemenangan. Ya, puji Tuhan. Ya. Dan karena kita dalam perlindungan Tuhan, maka dalam firman Tuhan juga dikatakan, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Nehemia pasal 8 ayat 10 atau 11. Kayaknya di dalam Alkitab buku sama Alkitab elektronik kan beda. Ini ya, ayatnya ya. Jadi situ dikatakan sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Jadi kita bersukacita bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Dan seperti Daud berkata, Mazmur berkata, Allah bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Begitu, jangan lari kepada dunia, jangan lari kepada manusia. Manusia terbatas, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menolong, tapi tidak mau menolong. Tapi ada yang mau menolong, tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa manusia terbatas. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan yang tidak terbatas, dan Tuhan berkata, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Roma pasal 5 ayat kelima ya. Dan Mazmur sendiri berulang kali berkata dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhanlah tempat perlindungan. Ya, puji Tuhan. Dalam ayat yang tadi di Yoel pasal 2 ayat yang ke-22 setelah dikatakan jangan takut hai tanah bersorak-sorak dan bersukacita sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Dan kita lihat ayat yang ke-22, jangan takut hai binatang-binatang di padang sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Kita lihat sampai hal yang terkecil di sini dikatakan binatang-binatang. Jadi berarti apa yang menjadi milik kita yang Tuhan percayakan, ya, yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, ya, entah itu pekerjaan, entah keluarga, entah apapun yang menjadi bagian kita untuk kita kelola. Dikatakan dari hal yang terkecil Tuhan perhatikan, dilindungi, dipelihara. Berarti apapun yang di dalam kehidupan kita jangan khawatir, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti memperhatikan. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada mengalami masalah dalam pekerjaan, jangan takut. Pasti Tuhan punya rencana. Mungkin pintu yang satu tertutup, tapi Tuhan buka pintu yang lain. Karena pintu yang lain yang Tuhan berikan itu hasilnya lebih baik dari pintu yang tertutup. Itu mari Bapak Ibu Saudara kita taruhkan harapan kita hanya kepada Tuhan ya. Sampai hal yang terkecil dalam hidup kita mungkin yang kita anggap sepele, kita anggap ini hal yang kecil. Tapi kalau dari hal yang kecil kita belajar berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan dari hal yang kecil. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib kepada hal-hal yang lebih besar dalam hidup kita. Itu yang ketiga ya. Jadi sekarang yang keempat ayat yang ke-23 dalam Yoel pasal 2. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ya. Yang keempat, Tuhan memberikan sukacita. Ya, jadi umat Tuhan yang bertobat tadi memperoleh sukacita. Ya, memperoleh sukacita karena apa? Tuhan pelihara kita dari hujan awal sampai hujan akhir. Berarti dari awal tahun sampai akhir tahun Tuhan pelihara kita. Dari awal dari mulai pagi sampai malam kita bekerja, Tuhan pelihara kita. Ya, Tuhan memberkati kita. Tadi dalam ayat sebelum dikatakan juga bahwa nanti itu pohon ara, pohon anggur memberikan kekayaan.
Ya, semua menghasilkan buah. Jadi yang dahulunya gagal, yang dahulunya seperti tidak ada hasil, tapi ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, karena kita sudah dipulihkan hubungan dengan Tuhan, kita sudah bertobat, dan kita mau meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau belajar hidup menurut apa yang Tuhan mau. Maka hujan awal, hujan akhir Tuhan akan curahkan. Dan mulai pagi hari ini jangan khawatir ya. Kalau Tuhan sudah sedang kita dengan berkat-berkatnya, maka berkat yang Tuhan berikan itu rohani, jiwani, jasmani komplit tersedia bagi umat Tuhan. Ya, dan Tuhan mau kalau kita sudah diberkati, kita harus menjadi berkat juga ya. Coba kita baca sebentar Yesaya 34. Yesaya 34. Yesaya 34 ayat 26 ya, 26 dan 27 firman Tuhan berkata, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Ya, indah janji Tuhan ya. Puji Tuhan, dikatakan Tuhan menjadikan semua orang yang ada di sekitar gunung Tuhan, yang ada dekat dengan hadirat Tuhan, yang ada dekat dengan kaki Tuhan, yang ada persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan hujan pada waktunya. Ya, karena kalau hujan tidak pada waktunya bisa terjadi banjir, dan itu membahayakan. Kita lihat kan, kalau hujan tidak pada waktu bisa terjadi akibat banjir, banyak hal yang terjadi, rumah-rumah yang hanyut, tanah-tanah longsor dan sebagainya. Ya, tapi kita lihat kalau hujan pada waktunya, ketika kita membutuhkan, Tuhan memberikan berkat hujan. Dan dikatakan hujan itu adalah hujan yang membawa berkat, bukan membawa kecelakaan, bukan membawa musibah, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi membawa berkat. Sebab itu kalau kita mau diberkati Tuhan, yang pertama kita minta, Tuhan beri aku kekuatan, supaya ketika Tuhan berkati aku tidak jauh dari Tuhan. Ketika hujan berkat itu datang, aku tidak menjauh dari Tuhan, tapi aku diberi kekuatan untuk menerima berkat dan menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Dan pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, tanah itu memberi hasil. Dan kita lihat apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang diusahakan, semuanya diberkati. Bahkan firman Tuhan ada mengingatkan kita, ketika tangan kita mengerjakan sesuatu, maka apa yang kita kerjakan itu akan menjadi berkat. Dan kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Karena sangat malang katanya pengkhotbah, orang diberkati tetapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Itu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita yang mau bertobat, mau hidup benar dalam Tuhan, mau berjalan menurut firman Tuhan, maka dikatakan kita diberkati dan diberi kuasa untuk menikmati. Amin. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa menikmati berkat Tuhan, dan bila kita katakan Tuhan, aku bersyukur buat segala berkat yang aku berikan. Dan kita jangan bandingkan dengan orang lain. Ya, kadang-kadang kita lihat tetangga kita lihat teman kita lihat orang sekitar kita, oh mereka tuh lebih diberkati. Padahal mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, kalau tidak salah Mazmur berapa 73 itu ya. Jangan iri dengan mereka. Kita diberi berkat oleh Tuhan itu berkat yang kekal, berkat terus menerus. Bahkan firman Tuhan mengatakan berkat Tuhan berikan kepada kita itu turun temurun, ya, sampai anak cucu kita diberkati. Berkat ada di atas kepala orang benar, bahkan sampai anak cucu kita diberkati Tuhan. Jadi kalau kita mau anak cucu kita diberkati, mari kita menjadi orang tua yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, mau bertobat, mau mengakui semua apa yang menjadi kelemahan kekurangan kita, dan kita mau ambil Tuhan, pegang Tuhan sepenuhnya, yang menjadi tempat pengharapan kita yang sungguh-sungguh kita andalkan. Itu yang keempat. Yang kelima, bentar lagi yang kelima, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 tadi di Yoel pasal 2. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ya. Yang kelima, mendapatkan
pelipat gandaan. Tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak jadi berarti tempat melimpah. Ini menunjukkan pelipat gandaan. Jadi apa yang dahulu hilang dari hidup kita, apa yang dahulu rasanya seperti diambil dari hidup kita, pagi hari Tuhan katakan jangan takut. Apa menjadi hak kita, Tuhan kembalikan kepada kita. Bahkan bukan kembalikan saja, tapi Tuhan katakan Tuhan lipat gandakan. Amin. Tuhan lipat gandakan itu bukan hanya untuk kita pribadi, tapi kita harus menjadi berkat. Makin kita menjadi saluran berkat, situ kita makin melihat pelipat gandaan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Dan kita percaya kalau Tuhan memberkati kita, ada firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau nggak salah Amsal saya lupa 10 ayat 22. Ya, kalau nggak salah di situ ada atau 22 atau 21 saya lupa. Di situ dikatakan bahwa berkat Tuhan menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya, ayat 22, puji Tuhan. Ayat 22. Kaya di sini jangan kita hanya berpikir hal jasmani, Bapak Ibu Saudara. Jasmani terbatas kita pakai di dunia. Tapi kalau kita kaya dalam rohani, itu membawa kita nanti mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan, rumah di surga yang Tuhan sediakan, mendapatkan pahala upah yang Tuhan sediakan. Ketika hati kita, hidup kita kaya dengan kemurahan, kaya dengan belas kasihan, kaya dengan buah Roh Kudus, ada kasih setia, ada pengampunan, ada ini karakter buah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yang terakhir kita juga kaya di mana kita belajar menahan diri, ya, tidak mengikuti kehendak hati kita, kita mengikuti kehendak Tuhan. Kita lihat kalau 9 karakter buah Roh itu ada dalam hidup kita, berarti kita adalah orang yang kaya. Kaya yang dari Tuhan adalah kaya yang membawa kita menikmati berkat surgawi yang Tuhan sediakan buat kita, katanya surat Efesus. Ya. Sekarang yang ke-6 ayat yang ke-25. Yoel pasal 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Yang ke-6, mendapatkan pemulihan. Kalau tadi dikatakan hasil yang kita kerjakan semua dimakan oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, itu di ayat di Yoel pasal 1 ya. Tapi sini dikatakan Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan kembalikan. Bahkan tadi kita sudah dapat, bukan hanya dikembalikan, tapi Tuhan melipat gandakan. Sehingga kita melihat bahwa tentara yang besar dari Tuhan, Tuhan akan kirimkan untuk membawa kehidupan kita menuju pada kehidupan yang berkenan, kehidupan yang benar-benar menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, sekali lagi kalau berkat jangan kita berpikir secara jasmani saja, tapi berkat yang utama, berkat yang komplit. Begitu firman Tuhan katakan, carilah lebih dahulu kerjaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Ya, Matius 6 ayat 23. Tuhan. Nah, itu yang ke-6. Yang ke-7 ayat yang ke-26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan kemakmuran, kehidupan yang berbahagia. Ya, berkat-berkat setelah Tuhan sudah memberikan kelimpahan, Tuhan sudah melipat gandakan, Tuhan memulihkan keadaan kita. Maka dikatakan kembali lagi, kita akan mengalami kenyang, hidup puas, bahagia di dalam Tuhan. Ya, hidup benar-benar menikmati kepuasan yang Tuhan berikan, karena kepuasan Tuhan yang ada di dalam Tuhan. Ya, dunia tidak bisa memberikan kepuasan, tapi kepuasan hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Bahkan dalam Mazmur 34 dikatakan kita tidak akan kekurangan suatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 10-11, tidak akan kekurangan suatu pun yang baik. Ya, sehingga mudah bisa merana kelaparan, tapi orang yang takut akan Tuhan dipelihara Tuhan, tidak akan kekurangan semua perkara yang baik. Ya, puji nama Tuhan. Dan Tuhan berkata juga, kalau kita sungguh-sungguh mau belajar hidup berkenan,
dengan meninggalkan dosa, mengakui semua bertobat, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Nanti dibaca cuma 13, 14 dibaca di rumah ya. Puji Tuhan. Yang terakhir ayat 27. Yang terakhir ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Yang terakhir, sini katakan Allah mau tinggal bersama kita, Allah mau bersekutu dengan kita, Allah mau tetap ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau sekali lagi dikatakan kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita, ya katanya Rasul Paulus. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Di Roma pasal 8. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah beserta kita, Allah ada di dalam kita, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau Tuhan ada dalam kita, firman Tuhan ada dalam kita, dan kita tinggal dalam firman, dan firman itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 1:1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita percaya kalau kita tinggal dalam firman, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita minta apa saja Tuhan akan berikan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya, puji nama Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita buat keputusan yang benar. Ya, kita mau berkata, Tuhan, aku mau tinggalkan segala kehidupanku yang tidak berkenan. Ada firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus, dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka, dari hidup di dalam kebiasaan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus keluar, kita harus pisahkan diri. Kalau kita keluar, kita pisahkan diri, maka Tuhan akan menyambut kita. Tuhan akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Tuhan akan menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya. Dan biarlah apa yang Tuhan Yesus katakan, yang Bapa katakan kepada Tuhan Yesus, bahwa inilah anakku yang kukasihi, biarlah itu juga terjadi atas kita. Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, biar kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita percaya kalau kita sungguh-sungguh, sekali lagi, dengan usaha, dengan hati yang rindu, dengan semangat, kita menetapkan hati kita, aku mau belajar hidup dalam kebenaran, aku mengakui kesalahanku, aku mau jujur di hadapan Tuhan, aku tidak sembunyikan, seperti Daud katakan, aku tidak menyembunyikan, tapi aku ceritakan semuanya kepada Tuhan. Maka kita percaya berkat untuk kita sebagai orang-orang yang sudah mau berusaha untuk bertobat, meninggalkan hidup di dalam dosa, hidup dan berjalan dalam kebenaran. Maka yang pertama, kita mendapat perhatian Tuhan, belas kasihan Tuhan, ya. Dan tadi saya lupa sampaikan bahwa belas kasihan Tuhan itu penuh dengan belas kasihan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga, ya. Bapa itu penuh dengan belas kasihan. Dan ada firman Tuhan juga berkata, Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa yang Tuhan mau menaruh belas kasihan. Roma 9 ayat yang ke-15. Nah, jadi yang pertama kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Yang kedua, mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Ya, yang ketiga mendapatkan perlindungan Tuhan dari awal sampai akhir hidup kita, dari awal tahun sampai akhir tahun, dari pagi sampai sore, dalam setiap langkah hidup kita Tuhan ada jalan di depan kita. Yang keempat, kita mendapatkan sukacita. Sukacita dari Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Dan yang kelima, kita mendapatkan pelipat gandaan. Ya, mendapatkan pelipat gandaan. Tuhan akan melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab dalam perkara yang besar, dan berkat itu akan datang dalam hidup kita. Yang keenam, mendapatkan pemulihan. Ya, apa yang dulu hilang, apa dulu yang gagal, apa yang dulunya kita mengalami banyak hal yang membuat kita akhirnya merasa kecil, merasa tidak berdaya, mungkin kita merasa minder. Hari ini Tuhan katakan, kalau kita mau mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan mengangkat kita, tidak menjadi ekor tapi jadi kepala. Dan yang ketujuh, mendapat kemakmuran kebahagiaan. Yang terakhir, mendapatkan hidup yang kekal dalam persekutuan dengan Allah. Ya,
bersama-sama Tuhan di dunia ini sampai satu kali nanti kita bersama-sama Tuhan dalam kerajaan surga. Dan karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, maka kita tidak perlu khawatir dan takut tentang apapun juga. Karena kita tahu Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Ya, nanti dibaca di rumah aja ayat-ayatnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Tengah. Semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi yang penting ketika kita sadar akan kesalahan, bagaimana tindakan kita selanjutnya. Adakah kita menolak peranan atau karya Roh Kudus dalam hidup kita, mengeraskan hati kita, sehingga akhirnya justru kehilangan banyak hal-hal yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita menerima peranan atau karya Roh Kudus dalam hidup kita dengan hati yang lembut, ketika kita sadar akan kesalahan kita, kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, maka janji Tuhan dikatakan kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. GBI Rahel akan melaksanakan baptisan air bagi Bapak, Ibu atau saudara-saudari yang belum dibaptis dan rindu mengikuti baptisan air, bisa mendaftarkan diri, disampaikan kepada saya atau Ibu Rohani, ataupun minta tolong kepada Bu Hendrik, mungkin ya, ketemu Bu Hendrik atau ketemu Bu Rohani atau ketemu saya, bisa sampaikan namanya dan juga nomor teleponnya. Kita akan informasikan nanti pengarahan baptisan yang wajib untuk diikuti sebelum masuk dalam baptisan air, wajib mengikuti pengarahan baptisan sehingga bisa mengerti dengan baik makna tujuan dari baptisan air. Ya, nah setelah mengikuti pengarahan baru kemudian masuk dalam baptisan air. Jadi bagi Bapak Ibu atau para saudara-saudari yang belum dibaptis dan rindu mengikuti baptisan air, bisa segera mendaftarkan diri, menyampaikannya kepada saya ataupun kepada Bu Rohani ataupun kepada Ibu Hendrik. Ya, siapa yang ketemu duluan sampaikan siapa namanya, lalu juga nomor teleponnya. Kita akan responi firman Tuhan yang sudah kita terima bersama pada pagi hari ini. Lewat satu pujian kita katakan, ini aku di hadapanmu, ku serahkan diriku apa adanya, tak ada lagi keraguanku. Bentuk ku jadi seperti yang kau mau. Ini aku sujud dan lutut menyembahmu dalam
pujian dan firman yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami terima bersama, di mana Tuhan, jikalau Tuhan mengingatkan kami, Roh Kudus berkarya menyadarkan, menginsafkan kami akan segala dosa pelanggaran kami, biarlah kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, dan berbalik dari segala jalan-jalan dosa, dari segala jalan-jalan yang Tuhan tidak berkenan. Kami yakin Tuhan, jikalau kami mau bertobat sungguh-sungguh, maka ada hal-hal yang indah yang Tuhan siapkan buat kami. Seperti firman sudah katakan pada pagi hari ini, Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada kami, pemeliharaan, perlindungan, sukacita, pelipat gandaan, pemulihan, kebahagiaan, kemakmuran, bahkan hidup yang kekal di dalam persekutuan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan sediakan buat setiap umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh bertobat. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman yang sudah kami terima bersama pada pagi hari ini, sehingga bukan hanya sekedar kami tahu dan mengerti, tetapi kami mempraktekkan, melakukan firman Tuhan, sehingga janji Tuhan yang indah terjadi, terrealisasi dalam hidup setiap kami. Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan GBI Rahel, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami, masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, dengan juga dengan hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jikalau ada mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bidul Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan sedang menghadapi masalah kesulitan, dengan iman yang teguh kami tetap percaya dan menantikan Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan juga beberapa teman-teman seiman kami yang sedang bepergian di dalam masa liburan anak-anak sekolah, lindungi sertai mereka dimanapun mereka berada sampai kembali dengan selamat. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, beri hikmat Tuhan, cengkeram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Demikian juga kami GBI Rahel akan melaksanakan baptisan air, gerakkan hati umat-umat Tuhan yang belum ikut dalam baptisan air, yang belum dibaptis, supaya mereka boleh bertindak, melangkah, masuk di dalam baptisan air, menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus mentegaskan mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.